Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada yang layak kita lafazkan melainkan rasa syukur yang menggema dalam dada kita, karena atas izin dan anugerah Allah jugalah pada siang hari ini kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari rumah masing-masing dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita pada hari ini senantiasa menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Khutbah kita melangkah dari firman Allah yang sudah khatib bacakan tadi dalam surat Al-Imran ayat 97 dan surat Al-Kautsar yang tadi sudah dibacakan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kita tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, bahwa setiap kaum muslimin diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu juga ibadah kurban bagi mereka yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam hitungan hari, tinggal beberapa hari lagi, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, yang diberi kesempatan melaksanakan ibadah haji, lebih dari 240.000 jemaah Indonesia bersama jemaah haji lainnya di seluruh pelosok dunia saat ini sedang berkumpul di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sebentar lagi mereka akan melaksanakan Yaumun Nar. Mereka melaksanakan Idul Adha guna untuk menyempurnakan ibadah hajinya yang sebelumnya didahului dengan wukuf di Arafah. Kita doakan Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, semoga saudara kita
yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini diberi kemudahan oleh Allah dalam pelaksanaannya dan kembali ke tanah air nantinya menjadi haji yang mabrur, berkumpul kembali bersama keluarga dengan sehat walafiat. Semoga kita semua juga diberi kesempatan oleh Allah untuk tahun-tahun berikutnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, begitu juga sebaliknya, kita yang hari ini belum diberi kesempatan oleh Allah, tidak usah berkecil hati. Masih banyak ibadah lain yang bisa kita laksanakan, seperti ibadah kurban dan puasa Arafah, yang pahalanya patut kita perhitungkan. Bapak dan saudara sekalian, izinkanlah khatib dari mimbar ini menyampaikan wasiat kepada kita semua. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti yang sungguhnya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menghentikan segala larangannya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Beberapa pelajaran penting yang kita coba ungkap dalam waktu yang sangat singkat ini terkait dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji disunahkan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji diwajibkan mengenakan pakaian ihram, pakaian yang serba putih yang digunakan, yang dipakai seperti orang layaknya meninggalkan dunia yang fana ini, serba putih. Ada satu hal yang menarik Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dari kedua hal ini, di mana kalimat talbiyah dan pakaian yang serba putih yang dikenakan oleh orang-orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji kadang-kadang tidak jarang membuat seseorang itu menangis. Senantiasa jiwanya menjadi kosong. Tiba-tiba dia menangis. Hilangnya rasa angkuh dan rasa sombong. Semakin banyak meneteskan air mata, semakin banyak pula keangkuhan dan kesombongan yang mencair bersama jatuhnya air mata mereka ke bumi. Mereka bersimpuh di hadapan Allah. Mereka tersungkur di hadapan Allah. Seakan-akan dosa mereka berguguran bersamaan jatuhnya air mata, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perasaan menyesal atas segala dosa dan kedurhakaan yang telah diperbuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian yang serba putih, layaknya seperti mayat yang akan dimasukkan ke liang lahat, memberikan gambaran kepada kita berapapun banyaknya harta yang kita miliki di dunia ini, berapapun rumah yang kita miliki, banyaknya mobil mewah yang kita miliki, manakala ketika kita telah dipanggil oleh Allah, tidak lebih dari sehelai kain kafan yang hanya kita bawa, selembar kain putih yang dipakai oleh saudara-saudara kita saat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, maka kewajiban haji yang telah disampaikan dalam surat Al-Imran ayat 97 tadi mengisyaratkan kepada kita betapa haji itu merindukan kita semua yang kaum muslimin dan muslimat untuk dapat melaksanakan, agar kita kelak menghadapi sakaratul maut
diberikan kelapangan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah dan firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumin waladat ummuhu." Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan ini akan mengerjakan haji, lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali ke tanah airnya dalam keadaan bersih dari dosa, seperti ketika bayi baru dilahirkan. Hadis riwayat Bukhari, Imam Ahmad dan An-Nasai. Kita doakan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, semoga Allah menjadikan saudara-saudara kita nanti yang kembali ke tanah air seperti bayi yang baru dilahirkan. Semua dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Seorang yang melaksanakan ibadah haji harus mampu menanggalkan semua embel-embel keduniaan yang merusak pelaksanaan ibadah hajinya, yang di bawah hanya sehelai selembar kain putih yang menempel di badannya. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji harus senantiasa menjaga dirinya dari berkata keji, dari berkata kasar, walaupun ribuan orang berdesak-desakan di saat melaksanakan tawaf, saat melaksanakan wukuf, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada nafsu syahwat yang muncul ketika itu. Kenapa bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Karena semua orang saat itu mempunyai tujuan yang sama, mempunyai niat yang sama, tidak lain tidak bukan hanya adalah dalam rangka mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an ayat 197. Surat Al-Baqarah ayat 197. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat keji, berbuat fasik, wala fusuqa, dan berbuat jidal, berbantah-bantahan dalam masa melaksanakan ibadah haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, itu berupa pelajaran yang bisa kita petik dari seorang yang melaksanakan ibadah haji ketika dia mengucapkan kalimat talbiyah dan mengenakan pakaian ihram. Pelajaran yang kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dari seorang yang dapat kita petik dari seorang yang melaksanakan ibadah haji, ada sebuah suri teladan yang cukup menarik yang diceritakan dalam kitab Minhaj al-Yaqin dalam bab keutamaan Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam, yang sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mubarak. Bapak dan saudara-saudara sekalian, Abdullah bin Mubarak adalah seseorang yang senantiasa setiap tahunnya melaksanakan ibadah haji. Ketika bulan haji masuk, Abdullah bin Mubarak senantiasa menyiapkan seekor unta untuk berangkat haji. Dan ketika bulan haji datang, beliau telah menyiapkan uang 500 dinar untuk membeli seekor unta ke pasar. Tiba saatnya beliau membeli unta. Uang 500 dinar itu dibawa ke pasar. Sesampai di pasar, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, setelah dilihat harga unta ternyata melebihi dari uang yang beliau bawa, 500 dinar. Akhirnya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian,
Abdullah bin Mubarak kembali pulang. Karena saat itu salah satu transport adalah unta. Maka beliau berjalan kaki pulang ke rumah. Di tengah jalan beliau ketemu dengan seorang wanita muda, wanita setengah baya yang sedang mencabut bulu bangkai ayam. Kemudian Abdullah bin Mubarak mendekati perempuan setengah baya itu. "Hei ibu muda, apa yang sedang engkau lakukan?" Perempuan muda itu menjawab, "Jangan engkau dekati aku. Ini adalah urusanku." Tetapi Abdullah bin Mubarak tidak menyerah begitu saja. Abdullah bin Mubarak bersumpah, "Demi Allah, hai wanita muda, apa yang sedang engkau lakukan?" Mendengar ucapan Abdullah bin Mubarak, perempuan setengah baya itu menceritakan bahwa saya adalah keturunan Alawiyah. Saya adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya punya 3 orang anak. Dan suami saya telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Saya sudah 3 hari tidak merasakan lezatnya makanan. Dan bangkai ayam ini adalah halal bagi kami. Bapak dan saudara-saudara sekalian, mendengar kata perempuan setengah muda itu, Abdullah bin Mubarak merasa disayat-sayat badannya. Rambutnya berdiri. Dia berkata, "Harta mana, haji mana yang lebih mulia daripada menyelamatkan perempuan ini beserta anak yatimnya?" Kemudian Abdullah bin Mubarak menyerahkan uangnya sejumlah 500 dinar kepada perempuan muda itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kemudian selesai menyerahkan uang itu, Abdullah bin Mubarak melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sesampai di rumah dia bercerita kepada istrinya, "Hai istriku tercinta, beserta anak-anakku semua, tahun ini pupuslah sudah niat kita untuk melaksanakan ibadah haji." Dia menceritakan kejadian yang dia alami di tengah jalan. Semua uang yang kita niatkan untuk membeli unta, kita serahkan kepada orang yang jauh lebih membutuhkan dari kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian, pendek cerita, sampailah saatnya kiri kanan tetangga sudah berangkat berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Sementara Abdullah bin Mubarak sibuk dengan beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Pendek cerita bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, musim haji berlalu. Orang-orang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji kembali ke kampung halamannya. Termasuk tetangga Abdullah bin Mubarak kiri kanan juga sudah sampai di rumah. Sebagaimana kebiasaan orang, termasuk kita di negara kita, kalau ada orang yang pulang dari haji, kita selalu mengucapkan selamat telah kembali daripada menunaikan ibadah haji. Begitu juga Abdullah bin Mubarak, dia mengucapkan selamat kepada tetangganya kiri kanan dan saudara handai tolan yang berangkat haji ketika itu. Abdullah bin Mubarak mengucapkan selamat telah dapat melaksanakan ibadah haji. Tetapi di antara mereka ada yang berkata, bapak dan saudara sekalian, "Hai Abdullah bin Mubarak, bukankah engkau melaksanakan ibadah haji bersama kami? Engkau ketemu di sini, engkau ketemu di sana bersama kami." Berkata juga yang lain, "Kamu ketemu dengan saya di sini dan kita sempat berbicara tentang bagaimana perasaan kita ketika itu ketemu saat kita melaksanakan ibadah haji." Abdullah bin Mubarak tidak menjawab dengan satu kata pun. Tetapi yang ada dalam pikirannya adalah terheran-heran. Mereka terheran-heran. Padahal saya tidak melaksanakan ibadah haji. Bapak dan saudara-saudara sekalian, pendek cerita, setelah selesai bersalam-salaman, Abdullah bin Mubarak kembali pulang ke rumah. Di saat itulah, setelah keletihan
menemui keluarga dan saudara, handai tolan, tetangga, kiri kanan, menunaikan ibadah haji. Mereka pulang, saat di rumah mereka tertidur. Abdullah bin Mubarak tertidur. Di saat itulah dia didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Hai Abdullah bin Mubarak, engkau telah menyelamatkan keluargaku, telah menyelamatkan anak yatimku, dan engkau telah menyelamatkan keluargaku. Dan Allah telah mengutus untukmu malaikat sampai hari kiamat untuk berhaji dan mendoakan keselamatan untukmu sampai hari kiamat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bahkan seorang ulama besar yang bernama Ar-Rawani, dia mengatakan, sungguh banyak ahli hadis yang mengatakan bahwa setiap tahunnya menyaksikan Abdullah bin Mubarak naik haji, padahal dia tinggal di Irak. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dari peristiwa pendek di atas tersirat pesan bahwa menyelamatkan saudara kita yang dalam keadaan susah kehidupan, menyelamatkan anak-anak yatim dan orang miskin yang ada di sekitar kita, jauh lebih utama daripada kita melaksanakan ibadah haji, melebihi ibadah haji yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagai seorang muslim, kepedulian sosial yang diajarkan oleh kurban, kepedulian sosial yang diajarkan oleh ibadah haji perlu menjadi perhatian kita secara terus-menerus agar kita tidak terjebak dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada artinya persaudaraan di antara kita apabila ada orang yang meletakkan tangannya di atas perut mengeluh kesakitan karena kekenyangan, dengan orang yang meletakkan tangannya di atas perut karena sakit kelaparan. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Karena dengan demikian berbagi rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita akan dapat menyelamatkan kita ketika kita meregang nyawa nantinya, dikala kita menghadapi sakratul maut. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Infakkanlah sebagian apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu bagi aku, akan dapat bersedekah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang yang punya harta kekayaan tetapi lalai menginfakkannya, maka dia pasti akan menyesal tatkala dia dijemput oleh malaikat maut nantinya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, harta benda yang kita miliki, manakala kita infakkan pada jalan Allah, inilah salah satu harta yang dapat menyelamatkan kita tatkala kita dijemput oleh malaikat maut nantinya, manakala kita mengakhiri kehidupan kita nantinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyamal linnasi wa syahral haram.
Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat kegiatan peribadatan, urusan keduniaan bagi manusia. Demikian pula halnya dengan bulan haram. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan khutbah kita pada siang hari ini, salah satu esensi pokok pelaksanaan ibadah haji adalah timbulnya rasa kasih sayang di antara satu dengan yang lain, bahkan dengan binatang sekalipun. Walaupun membunuh seekor nyamuk pun diharamkan oleh Allah. Memotong kuku, pedang terhunus harus dimasukkan ke dalam sarungnya, dan tidak boleh darah tertumpah. Pertempuran harus dihentikan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah penyembelihan hewan kurban adalah sebagai simbol agar kita dapat melepaskan diri dari sifat-sifat hewan yang melekat pada hewan kurban, serta menjauhkan dari sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat angkuh dan sombong, dan tidak peduli kepada saudara kita yang lain yang merindukan belayan kasih sayang kepada kita. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Likulli syai'in mafatihu wal mafatihul jannah hubbul masyakin." Segala sesuatu itu ada kuncinya, sedangkan kunci masuk surga adalah mencintai kaum miskin dan anak-anak yatim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un alimun qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sarif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrij 'alaina minaz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان